Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas masa pemerintahan Inggris atau Raffles di Indonesia. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Armita Deviana, nomor absen 1. Nama saya Graciela Amazia, nomor absen 2. Sebagai pembukaan, Indonesia di bawah kekuasaan Inggris dimulai sejak Inggris berhasil memaksa Belanda bertekuk lutut mengakui kekalahannya pada tanggal 18 September tahun 1811. Hal ini ditandai dengan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang berisi tentang yang pertama, Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua anggota tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, Inggris tidak mengakui semua hutang piutang Perancis selama masa Daendels. Dan yang terakhir, pegawai Belanda dijadikan sebagai pegawai pemerintahan Inggris. Masa pemerintahan Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur EIC untuk wilayah Hindia oleh Gubernur Jenderal EIC yaitu Gilbert Elliot pada 19 Oktober tahun 1811. Raffles merupakan seorang yang menganut paham liberalis. Meskipun tidak berbeda dengan praktek penjajahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Eropa lainnya, Raffles tetap membuat perubahan dalam sistem pemerintahannya. Apa saja sistem yang diterapkan oleh Raffles? Yang pertama, dalam bidang ekonomi, kedua, bidang pemerintahan, ketiga, bidang sosial dan hukum, dan yang terakhir, bidang ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan membahas kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Raffles. Apa saja kebijakan tersebut? Yang pertama, kebijakan di bidang ekonomi. 1. Raffles menghapus sistem penyerahan wajib, pajak hasil bumi, dan Preingers-Stelsel. Yang kedua, mengganti sistem yang dihapus dengan menerapkan sistem baru yaitu sewa tanah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam tanaman ekspor. Yang keempat, menerapkan sistem wajib pajak per individu. Dan yang terakhir, memperkenalkan sistem ekonomi uang dalam pembayaran pajak. Yang kedua, kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan. Pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 16 kerasidenan. Kedua, menjalin hubungan baik dengan pengusaha-pengusaha lokal, terutama yang membenci Belanda. Dan yang terakhir, menjadikan para bupati sebagai pegawai pemerintahan kolonial dan menghapuskan peran bupati sebelumnya sebagai pemungut pajak. Lalu sekarang ada bidang sosial dan hukum. Apa saja kebijakan pada bidang tersebut? Yang pertama, menghapuskan sistem kerja rodi yang diterapkan pada masa sebelumnya. Yang kedua, melarang perbudakan walaupun masih ditemukan bentuk perbudakan pada masa Raffles. Yang ketiga, menerapkan sistem penjurian dalam peradilan. Yang keempat, membentuk beberapa badan hukum seperti A. Court of Justice pada setiap presiden, B. Court of Request pada setiap divisi, dan C. Police of Magistrate. Yang terakhir, kebijakan Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan. Pertama, Raffles sangat antusias terhadap kebudayaan lokal Indonesia. Yang kedua, melakukan sejumlah penelitian terhadap kebudayaan Indonesia. Ketiga, menulis buku tentang kebudayaan Indonesia yaitu History of Java dan History of the East Indian Archipelago. Keempat, pembangunan Kebun Raya Bogor. Kelima, membentuk perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yaitu Batavia Genootschap. Dan yang terakhir, penemuan bunga Rafflesia arnoldi. Baru saja kita membahas tentang kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Raffles. Sekarang kita akan mengetahui masa akhir pemerintahan Raffles. Masa akhir pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan Konvensi London. Pada tahun 1814, setelah Perang Napoleon berakhir, Belanda mengadakan perundingan dengan Inggris membicarakan masalah daerah jajahannya di Hindia Belanda. Tanggal 13 Agustus 1814 diadakan Konvensi London yang berisi tentang pengembalian daerah-daerah jajahan yang dulu pernah diduduki oleh Inggris dari Belanda untuk diserahkan kembali ke Belanda. Namun penyerahan pengembalian wilayah-wilayah tersebut diadakan pada tahun 1816. Nah, setelah mempelajari tentang masa pemerintahan Inggris atau Raffles di Indonesia, maka kita dapat menarik keuntungan dan kerugian pada masa pemerintahan tersebut. Keuntungan pada masa pemerintahan Raffles yaitu 1. Dihapusnya sistem kerja paksa atau kerja rodi yang diterapkan oleh Daendels dan dilarangnya praktik perbudakan. 2. Dihapusnya sistem pajak hasil bumi dan penyerahan wajib.
3. Dibentuknya sistem peradilan dan penegakan hukum yang lebih adil terhadap rakyat pribumi. 4. Raffles mendukung komunitas ilmiah di Indonesia dan banyak mengungkap sejarah Indonesia dalam buku History of Java yang ditulis Raffles. Yang terakhir, Raffles menemukan jenis bunga baru yaitu Rafflesia arnoldi. Raffles juga merintis pembentukan kebun raya Bogor. Yang kedua, kerugian pada masa pemerintahan Raffles. 1. Diterapkannya sistem land rent atau sistem sewa tanah. Pajak land rent dibayarkan oleh individu dan tidak bersifat kolektif, sehingga dianggap terlalu memberatkan. Yang kedua, pemerintah kolonial memonopoli garam, lada, dan minuman beralkohol, sehingga masyarakat merasa hal tersebut merugikan mereka. Sekian pembahasan kami mengenai masa pemerintahan Inggris atau Raffles di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.